Di internal sendiri gue udah nyampe nih, ya kan, di 19 Agustus, area 108 sampai 100K ini cukup menarik. Bitcoin berhasil mengunjungi area yang gue tanding sebelah sini nih, ya kan, dan masuk ke area range bidding yang udah gue sampein sebelumnya ya. Which is ini sudah mengunjungi area sebelah sini, oke. Tapi apakah sebenarnya ini udah mulai bottom? Untuk money sendiri jadi harus hati-hati ya, karena ada potensi nih. Bisa jadi Agustus ini, September ataupun Oktober jadi local top. Selanjutnya kemana? Nah, Bitcoin dominus, menurut gue pribadi, nah ada chance ya bakal visit ke area sekitaran sini ya, ke 57% ya. Even dengan formasi atau pattern yang bisa kita lihat di sini adalah ascending triangle ya, mana ini bagus banget ya. Ada potensi buat retest ke area support sebelah sini ya. Area bidding yang cukup oke menurut gue ketika sebelumnya Bitcoin udah gue sampaikan ya. Bahwa range bidding gue itu bukan di sini ya, ataupun bukan di sini ya. Tapi range bidding gue itu di sini dan udah gue tandain ya. Bahwa ketika skenario ini tercapai, nah ini bisa jadi range bidding yang cukup ideal menurut gue. Di internal sendiri gue udah nyampe nih, ya kan, di 19 Agustus. Area 108 sampai 100K ini cukup menarik. Bitcoin berhasil mengunjungi area yang gue tanding sebelah sini nih, ya kan, dan masuk ke area range bidding yang udah gue sampein sebelumnya ya. Cuma di internal ya. Oke. Cuman buat kalian yang mengikuti market update, ini udah gue sampein juga sebenarnya. Makanya di sini kalau menurut gue pribadi adalah area range bidding yang cukup ideal karena ini kan bertepatan nih dengan area support sebelumnya lah ya. Dan terbukti nih, ya kan. Bitcoin mengunjungi area support sebelah sini dan bounce dengan cukup signifikan ya. Kalau lo lihat sendiri di sini, ini cukup solid nih. Dia ngebentuk yang namanya bullish engulfing ya. Dan tentunya dengan volume yang cukup solid di area sebelah sini nih. Nah, ini untuk market update sebelumnya ya. Nah, gimana sekarang kondisi Bitcoin dan kedepannya kemungkinan bakal kayak gimana nih? Arah Bitcoin itu bakalan kemana ya? Mungkin kita bakal lihat dari weekly terlebih dahulu. Oke, ini posisi weekly. Nah, weekly udah berkali-kali gue sampaikan bahwa ini tuh masuk ke dalam pattern falling wedge di area sebelah sini. Oke, dengan chance dia bakal mengunjungi area sini kan. Which is ini sudah mengunjungi area sebelah sini, oke. Tapi apakah sebenarnya ini udah mulai bottom? Nah, ini belum ya. Sampai akhirnya di weekly kita bisa melihat move on kayak gini nih, ya kan. Dia break di area diagonal resistance sebelah sini ya. Terus bisa bertahan ya di atas area 120.000 baru kita bisa melihat wah ini udah bener-bener bottom gitu kan. Tentunya dengan target seperti yang gue sampaikan 130, 135.000 masih jadi target yang cukup ideal ya. Oke. Nah, untuk range bidding-nya sendiri, nah ini menurut gue udah nggak ideal lagi karena ini udah di tengah-tengah lah ya. Kalau memang kalian mau bidding udah gue sampaikan kemarin kan. Area range bidding itu kalau di daily di area sekitaran sini kan. Nah, oke. Ini untuk outlook weekly ya. So far kita masih belum ada perubahan, kemungkinan ini masih bakal tetap ranging ya. Sampai kita bisa ngelihat move on dia bisa breakout ya di atas diagonal resistance sebelah sini dan bertahan ya di atas area 120.000. Jadi area 130.000 sampai 135.000 bisa menjadi target ya yang cukup ideal. Oke. Mungkin kita sedikit geser ke monthly terlebih dahulu lah ya buat ngelihat gimana keadaan Bitcoin di sisi monthly chart. Nah, monthly di sini cukup krusial posisinya ya. Kalau semisal Bitcoin nggak bisa closing ya, closing hijau ya, ada potensi kita bakal ranging ya. Nah, kalau kalian lihat di area sebelah sini, ketika monthly close merah, ini ada potensi drawdown sebesar 34%. Di sekitaran sini, ini drawdown-nya juga sekitar 30%. Dan kalau kalian lihat juga di sekitaran sini ketika monthly close merah, nah ini ada potensi drawdown juga nih. Nah, kalau di sini kita lihat sekitar 20%, oke? Untuk money sendiri jadi harus hati-hati ya, karena ada potensi ini. Bisa jadi Agustus ini, September ataupun Oktober jadi local top. Dengan potensi drawdown, kalau misalnya nanti terjadi local top, akan ada potensi turun sekitar 20-30%. Which is ini cukup gila ya. Dan kalau kita lihat sendiri, ini udah masuk zona overbought juga ya. Oke, nextnya kita coba lihat ke daily ya. Karena tadi weekly udah, sekarang kita lihat ke daily. Oke, untuk daily time frame ini sendiri, kita bisa lihat bahwa Bitcoin berhasil bounce di area sini ya. Area support sebelumnya. Menurut gue ya, skenario yang mungkin adalah seperti ini nih. Oke, selama Bitcoin bisa bertahan di area sekitaran sini ya. Di area sekitaran sini dan area sini, kita bisa melihat Bitcoin bakal retest di area resistance sebelah sini. Oke, untuk setup sendiri menurut gue kita bisa ambil setup seperti ini ya untuk Bitcoin di area daily. Oke, bisa bidding di antara range area sekitaran sini dengan area stop loss-nya di bawah sini ya, di bawah area support sebelumnya dengan potensi ya full TP di area sekitaran sini. Untuk TP satunya mungkin kita bisa letakkan di area sini nih. Ada potensi buat rebound ya dengan potensi local top di area sini, kemudian melakukan retest di area sekitar sini di daily. Nah, ini part menurut gue juga udah sama nih, ya kan dengan daily. Kalau kalian lihat, ini udah break juga, dia udah break diagonal resistance sebelah sini, udah breakout ya dengan solid volume ya. Oke, dengan bullish engulfing juga yang terbentuk di area sini ya. Ini kemungkinan kita bisa melihat retest ke area sekitar sini, baru Bitcoin mengalami kelanjutan kenaikan ya, mungkin retest ke area sebelah sini. Oke, jadi untuk setup yang bisa kita ambil, ini udah cukup oke ya.
dengan potensi target stop loss di sekitaran sini, ya kan, full TP-nya di sekitaran sini. Dengan TP1 ya, kita bisa tentukan di area sekitaran sini. Ini untuk Bitcoin. Nah, kemudian gue mau lihat di bagian Bitcoin Dominance. Bitcoin Dominance persis mengikuti garis ya yang gue buat di daerah sini ya kan. Bitcoin Dominance berhasil retest ya, retest di area gue tanding sebelah sini, kemudian dia drop nih, ya kan. Dia drop ya kan di atas area support nih, ya kan. Sekarang berpotensi menjadi area resisten. Oke, target selanjutnya kemana? Nah, Bitcoin Dominance menurut gue pribadi, nah ada chance ya bakal visit ke area sekitaran sini ya, ke 57% ya, even, ya kan. Mungkin drawdown ya yang bisa kita harapin ya dia bisa retest ya atau dia bisa mengunjungi di area sekitar sini di 54% ya. Nah, ini untuk Bitcoin dominance ya. Jadi kalau kalian lihat potensi penurunan ini sendiri ini sekitar ya 5% ya, 5-6% yang ini mana quiet ini cukup tinggi ya untuk Bitcoin dominance sendiri. Ini untuk others ya. Others selama dia bisa bertahan ya di daerah sini ya kan. Potensi untuk others market cap ini bisa revisit ke area 453 billion di area sekitaran sini ya. Secara stokastik sendiri ini udah cukup oke, ya kan. Stokastik udah mulai crossing up ke atas gitu ya. Secara trend pun kalau kita lihat dari daily, nah ini udah mulai nih ya kan. Udah mulai kita lihat mengalami yang namanya uptrend ya. Dengan formasi atau pattern yang bisa kita lihat dari sini adalah ascending triangle ya. Mana ini bagus banget ya. Oke, mungkin skenario yang bisa kita lihat seperti ini nih. Dia berhasil breakout ya, kemudian retest, kemudian balik lagi ke area di atas resistance sebelumnya, kemudian ini potensi konsolidasi terlebih dahulu, baru akhirnya bisa naik lagi nih, ya kan, menuju area resistance yang gue tanding sebelah sini. Secara volume juga ini cukup oke nih, di sekitar sini cukup oke nih, breakout ya, berhasil breakout, clear breakout, ya kan, di area resistance sebelumnya dengan ya solid volume juga ya, dan kebentuk yang namanya bullish engulfing juga. Oke, untuk Adler sendiri ini cukup oke ya, menurut gue ini sinyal positif banget ya. Apalagi dengan kondisi makro ya, bahwa September ini ekspektasinya bakal terjadi red card ya, dan untuk 2025 ini sampai 2026 sendiri di Q1, Q2, ini ada potensi bakal terjadi red card 3-4 kali, yang mana itu quite good untuk market crypto sendiri. Oke, ini untuk market update secara keseluruhan dari Bitcoin sampai ke altcoin sendiri. Seperti biasa, gue bakal ngeliat request coin dari kalian ya. Nah, kalau kalian belum join, silahkan join di Discord sini biar kalian bisa tanya nih soal coin outlook ya dari gue. Buat kalian yang tertarik one-on-one dan mendapatkan win rate ya segede ini ya, nah kalian bisa join di sini ya, buat ikut one-on-one bareng gue. Oke, ini so far beberapa request coin dari kalian ya. Gue bakal bahas coin ya, yang menurut gue cukup menarik di sini, atau yang paling banyak requestnya ya. Oke, kalau gue lihat di sini nggak ada yang paling banyak, mungkin gue bakal cari pick. Oke, di sini ada yang bilang PAM nyangkut. Gue bakal coba bahas PAM. Oke, untuk PAM sendiri, kalau gue lihat, PAM ada potensi buat retest ke area support sebelah sini ya. Area bidding yang cukup oke menurut gue ketika PAM itu mengunjungi area support sebelah sini ya. Kalian bisa bidding dari sekitaran sini, oke. Dengan invalidasi di bawah area sini, oke. Dengan target take profit ya, kalian bisa targetin area resistance sebelah sini. Nah, kalau gue lihat PAM sendiri ya memang ada potensi ya, dia bakal retest ke area sini terlebih dahulu, ke area support sebelah sini, tapi nggak ada jaminan juga ya. Tapi kalau semisal PAM retest ke area sekitaran sini, yang mana ini area support sebelumnya, potensi yang cukup ideal ya buat ambil posisi di area sekitaran sini dengan target invalidasi ya di bawah sini ya. Kalau semisal trend nggak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, oke, dengan area TP pull di area sekitaran sini. Ya ini untuk PAM sendiri. Oke, sekian market update dari gue. Jangan lupa lo nyalain lonceng dan subscribe ya, biar lo nggak ketinggalan update dari gue ya. Dan jangan lupa juga buat join Discord dan follow semua sosmed gue. Thank you.